Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Apakah Anda pernah merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi Anda dari mencapai kekayaan yang Anda impikan? Saya juga merasakannya. Namun, perjalanan saya dari kekurangan menuju kelimpahan mengajarkan saya bahwa kadang-kadang, hambatan terbesar kita sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sering diabaikan, yaitu bagaimana tanda-tanda alam semesta sebenarnya dapat menghambat perjalanan kita menuju kekayaan. Mari kita mulai dengan menghilangkan mitos tentang kekayaan. Mitos tentang kekayaan. Banyak dari kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang hanya dapat dinikmati oleh sedikit orang yang beruntung. Mitos ini telah tertanam dalam pikiran kita sejak kecil dan seringkali menghalangi kita untuk bermimpi lebih besar. Namun, kebenaran sebenarnya adalah bahwa kekayaan bukanlah hak istimewa, tetapi hasil dari pola pikir dan tindakan yang tepat. Tanda-tanda alam semesta menghambat kekayaan. Tetapi mengapa begitu banyak dari kita merasa terjebak dalam siklus kekurangan dan ketidakpastian finansial? Jawabannya mungkin terletak pada cara kita berinteraksi dengan alam semesta. Kadang-kadang, alih-alih membantu kita mencapai kekayaan, alam semesta justru memberikan sinyal-sinyal yang menghalangi kemajuan kita. Salah satu tanda utama adalah ketika kita merasa terjebak dalam pola pikir negatif yang mengarah pada kecemasan, ketakutan, dan ketidakpercayaan diri. Misalnya, kita mungkin merasa khawatir tentang kekurangan uang, atau takut untuk mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa alam semesta merespons energi yang kita pancarkan. Jika kita terus-menerus mengirimkan sinyal-sinyal negatif, seperti ketakutan dan kecemasan, alam semesta akan merespons dengan cara yang sama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengendalikan pikiran bawah sadar kita dan mengarahkannya ke arah yang lebih positif. Mengapa kita harus berpikir ulang? Sebelum kita dapat mulai memperbaiki hubungan kita dengan alam semesta, kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa pola pikir kita mungkin telah salah arah. Seringkali, kita terjebak dalam pikiran-pikiran negatif yang membuat kita merasa terbatas dalam kemampuan kita untuk mencapai keberhasilan keuangan. Namun, jika kita dapat memperbaiki pola pikir kita dan mulai memancarkan energi positif, kita dapat membuka pintu untuk melihat peluang-peluang baru dan mengubah nasib kita. Tetaplah bersama saya karena kita menjelajahi langkah-langkah praktis yang dapat kita ambil untuk merubah pola pikir kita dan mengubah hidup kita menuju kekayaan sejati. Langkah pertama, memahami kekuatan pikiran bawah sadar. Salah satu langkah pertama dalam merubah pola pikir kita adalah dengan memahami kekuatan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita memainkan peran penting dalam menentukan keyakinan, sikap, dan perilaku kita sehari-hari. Jika kita dapat memprogram ulang pikiran bawah sadar kita untuk mengarahkan energi positif, kita dapat menciptakan perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Ada berbagai teknik yang dapat kita gunakan untuk mengakses pikiran bawah sadar kita, termasuk meditasi, afirmasi positif, dan hipnoterapi. Dengan konsistensi dan latihan yang tepat, kita dapat mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang mendukung kesuksesan dan kekayaan. Membangun kebiasaan positif. Langkah berikutnya adalah membangun kebiasaan positif yang dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan kita. Kebiasaan sehari-hari kita memiliki dampak besar pada kemampuan kita untuk mencapai keberhasilan finansial. Dengan membangun kebiasaan seperti menyimpan uang secara teratur, menginvestasikan pendapatan kita dengan bijak, dan belajar secara terus-menerus, kita dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk kekayaan jangka panjang. Membongkar pembatas kekayaan mental. Seringkali, hambatan terbesar kita dalam mencapai kekayaan bukanlah faktor eksternal, tetapi pembatasan yang kita letakkan pada diri kita sendiri. Ini dapat berupa keyakinan negatif tentang uang, kecemasan tentang risiko keuangan, atau ketakutan akan kegagalan.
Untuk mencapai kekayaan sejati, kita harus belajar untuk melepaskan pembatas-pembatas ini dan membebaskan diri kita untuk meraih potensi penuh kita. Pentingnya visualisasi. Visualisasi adalah alat yang sangat kuat dalam menciptakan perubahan dalam hidup kita. Dengan memvisualisasikan diri kita sukses, sejahtera, dan bahagia secara teratur, kita dapat memprogram pikiran bawah sadar kita untuk mencapai tujuan kita. Dengan menggambar mental gambaran yang jelas tentang kehidupan yang kita inginkan, kita dapat menarik energi positif yang akan membantu kita mencapai impian kita. Menarik energi positif dengan hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik menyatakan bahwa kita menarik kehidupan kita dengan energi yang kita pancarkan. Jika kita mengirimkan sinyal-sinyal positif ke alam semesta, kita akan menerima kembali energi positif yang akan membantu kita mencapai tujuan kita. Oleh karena itu, penting untuk tetap fokus pada hal-hal yang kita inginkan dalam hidup kita, bukan pada hal-hal yang kita takuti atau tidak inginkan. Langkah berikutnya adalah menemukan kesempatan dalam tantangan. Terkadang, tantangan dan hambatan yang kita hadapi sebenarnya adalah kesempatan yang tersembunyi untuk pertumbuhan dan transformasi. Jika kita dapat melihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, kita dapat mengubah perspektif kita tentang kehidupan dan menciptakan kekayaan dalam segala bentuknya. Setelah itu, kita perlu memahami pola pikir kekayaan. Orang-orang yang kaya tidak hanya memiliki uang dalam jumlah besar, tetapi juga pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka memiliki keyakinan yang kuat tentang kemampuan mereka untuk mencapai kesuksesan keuangan, serta keterbukaan terhadap peluang-peluang baru dan risiko yang terkait. Dengan memahami pola pikir ini, kita dapat mengadopsi sikap yang sama dan menciptakan kekayaan dalam hidup kita. Langkah berikutnya adalah mengatasi rasa takut dan ketidakpastian. Ketakutan dan ketidakpastian adalah dua faktor yang sering menghalangi kita dalam mencapai tujuan keuangan kita. Namun, dengan menghadapi ketakutan kita dengan keberanian dan ketidakpastian dengan keyakinan, kita dapat melepaskan diri dari kungkungan yang menghambat dan menciptakan jalan menuju kekayaan. Selanjutnya, kita perlu bertransformasi menjadi pemikir kekayaan. Pemikir kekayaan adalah orang-orang yang tidak hanya fokus pada uang, tetapi juga pada nilai-nilai, visi, dan tujuan yang lebih besar dalam hidup. Mereka mengambil tindakan yang proaktif untuk menciptakan kekayaan tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan dunia di sekitar mereka. Untuk mencapai hal itu, kita harus mengelola dan mengalirkan energi positif. Energi positif adalah kunci untuk menarik kekayaan ke dalam hidup kita. Dengan menjaga pikiran dan perasaan kita dalam keadaan positif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan finansial dan menciptakan kesempatan baru untuk sukses. Selanjutnya, kita harus mengenali dan mengambil peluang. Kekayaan seringkali datang dalam bentuk peluang yang tersembunyi di sekitar kita. Dengan menjadi cerdas dalam mengenali dan mengambil peluang-peluang ini, kita dapat memanfaatkan potensi maksimal kita dan mencapai keberhasilan yang besar dalam hidup. Melangkah keluar dari zona nyaman adalah langkah berani yang perlu kita ambil untuk mencapai kekayaan. Kadang-kadang, kita harus mengambil risiko dan menghadapi ketidaknyamanan untuk mencapai tujuan kita. Dengan memperluas batasan kita dan melangkah keluar dari zona nyaman, kita dapat membuka pintu untuk kemungkinan-kemungkinan baru dan menciptakan kehidupan yang kita impikan. Menemukan kesempatan dalam tantangan. Tantangan dan rintangan dalam hidup seringkali merupakan kesempatan yang tersembunyi untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita. Daripada melihatnya sebagai hambatan, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Dengan sikap yang positif dan ketekunan yang tinggi, kita dapat mengatasi setiap rintangan dan menciptakan kesuksesan yang luar biasa. Memahami pola pikir kekayaan. Pola pikir kekayaan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Kita perlu mengubah pola pikir dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari ketakutan menjadi kepercayaan diri, dan dari kebingungan menjadi kejelasan. Dengan memahami dan mengadopsi pola pikir kekayaan, kita dapat membuka pintu menuju kekayaan yang tidak terbatas. Mengatasi rasa takut dan ketidakpastian.
Rasa takut dan ketidakpastian seringkali merupakan hambatan terbesar dalam mencapai kekayaan. Namun, dengan menghadapinya secara langsung dan dengan keyakinan yang teguh, kita dapat melampaui batasan-batasan tersebut dan mencapai tingkat keberhasilan yang baru. Penting untuk ingat bahwa ketakutan hanyalah sebuah ilusi yang dapat kita atasi dengan tekad dan keberanian. Transformasi menjadi pemikir kekayaan. Pemikir kekayaan adalah mereka yang memahami bahwa kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi dari pola pikir dan tindakan yang tepat. Mereka mengadopsi sikap yang positif terhadap uang dan kekayaan, dan mereka selalu mencari peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Dengan mengubah diri kita menjadi pemikir kekayaan, kita dapat membuka pintu menuju kekayaan yang tidak terbatas. Mengelola dan mengalirkan energi positif. Energi positif adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang kita impikan. Dengan mengelola dan mengalirkan energi positif ke dalam hidup kita, kita dapat menarik keberuntungan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Penting untuk menjaga pikiran dan hati kita tetap terbuka untuk menerima energi positif yang datang kepada kita, dan untuk memancarkan energi positif ke dunia di sekitar kita. Mengenali dan mengambil peluang. Kesempatan seringkali datang kepada kita dalam bentuk yang tidak terduga. Penting untuk dapat mengenali dan mengambil peluang tersebut ketika mereka muncul. Dengan tetap waspada dan terbuka terhadap kesempatan-kesempatan baru, kita dapat menciptakan keberhasilan yang luar biasa dalam hidup kita. Ingatlah bahwa keberhasilan tidak selalu datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak. Melangkah keluar dari zona nyaman. Zona nyaman adalah tempat di mana kita merasa aman dan nyaman, tetapi juga tempat di mana kita tidak berkembang. Untuk mencapai keberhasilan dan kekayaan sejati, kita harus siap untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Dengan mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru, kita dapat menciptakan kehidupan yang luar biasa di luar batasan-batasan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Perjalanan kekayaan adalah perjalanan rohani. Perjalanan kekayaan bukanlah hanya tentang mencapai tujuan finansial, tetapi juga tentang pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita. Ini adalah perjalanan rohani yang membawa kita ke arah yang lebih tinggi dari keberadaan kita saat ini. Dengan menjalani perjalanan ini dengan tekad dan keberanian, kita dapat mencapai kekayaan yang tidak hanya materi, tetapi juga spiritual. Memperkuat intuisi keuangan. Intuisi keuangan adalah kemampuan untuk memahami dan merespons situasi keuangan dengan cepat dan tepat. Ini melibatkan kombinasi dari pengetahuan, pengalaman, dan insting yang kuat. Dengan memperkuat intuisi keuangan kita, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengelola uang dan investasi kita, yang pada gilirannya akan membantu kita mencapai kekayaan yang lebih besar. Berpikir jangka panjang. Penting untuk memiliki perspektif jangka panjang ketika datang ke keuangan dan investasi. Daripada hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, kita harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan keuangan yang kita buat. Dengan memiliki visi yang jelas tentang tujuan keuangan kita dalam jangka panjang, kita dapat membuat rencana yang lebih baik untuk mencapainya. Menumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur adalah kunci untuk merasakan keberlimpahan dalam hidup kita. Ketika kita menghargai apa yang kita miliki saat ini, kita membuka diri untuk menerima lebih banyak keberlimpahan dalam hidup kita. Dengan mengembangkan sikap yang penuh rasa syukur terhadap uang dan kekayaan, kita dapat menarik energi positif yang akan membantu kita mencapai tujuan keuangan kita. Menjaga keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup adalah penting untuk mencapai kekayaan sejati. Kekayaan bukanlah segalanya, dan penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi kita. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita dapat menciptakan kebahagiaan dan kepuasan yang seimbang dalam hidup kita, yang pada gilirannya akan membantu kita mencapai kekayaan yang lebih besar. Mengembangkan keterampilan keuangan. Keterampilan keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial dalam jangka panjang. Ini meliputi kemampuan untuk mengelola uang dengan bijak, membuat anggaran yang efektif, dan berinvestasi dengan cerdas.
Dengan mengembangkan keterampilan keuangan kita, kita dapat mengambil kendali atas keuangan kita dan menciptakan kekayaan yang berkelanjutan. Menghadapi dan mengatasi rintangan. Tidak akan ada perjalanan menuju kekayaan tanpa rintangan dan tantangan. Penting untuk diingat bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan menghadapi rintangan dengan tekad yang kuat dan sikap yang positif, kita dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan terus maju menuju tujuan keuangan kita. Mengelola risiko dengan bijaksana. Risiko adalah bagian alami dari setiap upaya mencapai kekayaan. Namun, penting untuk mengelola risiko dengan bijaksana dan hati-hati. Ini termasuk melakukan riset yang cermat sebelum membuat keputusan investasi, memiliki rencana cadangan untuk mengatasi kemungkinan kerugian, dan tidak mengambil risiko yang lebih besar daripada yang bisa kita tanggung. Dengan mengelola risiko dengan bijaksana, kita dapat melindungi kekayaan kita dan mencapai tujuan keuangan kita dengan lebih aman. Membangun jaringan dukungan. Dukungan sosial adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam hidup, termasuk dalam mencapai kekayaan. Dengan membangun jaringan dukungan yang kuat dari keluarga, teman, dan mentor, kita dapat mendapatkan bimbingan, dukungan, dan inspirasi yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Dengan memiliki orang-orang ini di sisi kita, kita dapat mengatasi rintangan dengan lebih baik dan mencapai kekayaan yang lebih besar. Menghargai waktu sebagai aset. Waktu adalah aset yang paling berharga dalam perjalanan menuju kekayaan. Penting untuk menggunakan waktu kita dengan bijaksana dan efisien, dan untuk tidak menghabiskan energi kita pada hal-hal yang tidak produktif atau tidak berarti. Dengan menghargai waktu kita dan menggunakan setiap momen dengan maksimal, kita dapat mencapai lebih banyak dalam hidup kita dan mencapai tujuan keuangan kita dengan lebih cepat. Membangun kebiasaan keberhasilan. Kebiasaan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Dengan membangun kebiasaan yang mendukung kesuksesan, seperti disiplin, ketekunan, dan konsistensi, kita dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk kekayaan jangka panjang. Dengan mengulangi tindakan yang membawa kita lebih dekat ke tujuan kita setiap hari, kita dapat mencapai hasil yang luar biasa dalam hidup kita. Menyadari potensi diri. Setiap orang memiliki potensi yang tidak terbatas untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan dalam hidup mereka. Penting untuk menyadari dan memanfaatkan potensi kita sepenuhnya, dan untuk tidak membiarkan rasa takut atau keraguan menghalangi kita. Dengan menyadari kekuatan dan bakat kita sendiri, kita dapat menciptakan kehidupan yang kaya dan bermakna yang kita inginkan. Menyambut perubahan dan inovasi. Perubahan adalah konstan dalam kehidupan, dan penting untuk menyambut perubahan dan inovasi dalam upaya kita mencapai kekayaan. Dengan tetap terbuka terhadap ide-ide baru dan cara-cara baru untuk melakukan hal-hal, kita dapat mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dan menciptakan peluang baru untuk kesuksesan. Dengan bersikap fleksibel dan adaptif, kita dapat terus berkembang dan berkembang dalam perjalanan keuangan kita. Mengasah keterampilan komunikasi dan negosiasi. Keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik sangat penting dalam mencapai kesuksesan keuangan. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, baik secara lisan maupun tertulis, dapat membantu kita membangun hubungan yang kuat dan mengidentifikasi peluang-peluang baru. Selain itu, kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik dapat membantu kita mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan dalam transaksi keuangan dan investasi. Membangun jaringan dan kemitraan yang kuat. Jaringan dan kemitraan yang kuat dapat menjadi sumber daya yang berharga dalam mencapai kekayaan. Dengan membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan investasi, kita dapat memperoleh wawasan dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Selain itu, kemitraan yang baik dapat membuka pintu untuk peluang-peluang baru dan investasi bersama yang menguntungkan. Mengelola risiko dengan bijak. Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari setiap usaha keuangan. Namun, penting untuk mengelola risiko dengan bijak untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan potensi keuntungan.
Ini melibatkan evaluasi risiko secara cermat, diversifikasi portofolio investasi, dan penggunaan instrumen keuangan yang sesuai. Dengan mengadopsi pendekatan yang berhati-hati terhadap risiko, kita dapat melindungi kekayaan kita dan mencapai pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang. Menghargai pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah kunci untuk mencapai keberhasilan keuangan dan pribadi. Kita harus selalu terbuka untuk belajar hal-hal baru dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Dengan terus belajar dan berkembang, kita dapat tetap relevan dalam lingkungan yang terus berubah dan memaksimalkan potensi kita untuk sukses. Menyadari dampak sosial dan lingkungan. Kekayaan sejati tidak hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang memberikan dampak positif pada dunia di sekitar kita. Penting untuk menyadari tanggung jawab sosial dan lingkungan kita sebagai individu yang makmur. Dengan mengambil langkah-langkah untuk membantu orang lain dan melindungi lingkungan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang dan meninggalkan warisan yang berarti. Saat kita memandang ke arah kekayaan, kita menyadari bahwa itu lebih dari sekadar tentang memiliki sejumlah uang di bank. Kekayaan adalah tentang perjalanan hidup yang penuh makna, tentang mengatasi rintangan, dan tentang merayakan setiap kemajuan yang kita buat. Ini adalah tentang memahami nilai sejati dari uang dan menggunakannya untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita dan dalam dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan kita menuju kekayaan, kita belajar banyak hal. Kita belajar tentang keberanian untuk menghadapi ketakutan, tentang keteguhan untuk tidak pernah menyerah di tengah jalan, dan tentang kerendahan hati untuk selalu belajar dari setiap pengalaman. Kita belajar tentang pentingnya memiliki visi jangka panjang dan tentang bagaimana menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Namun yang terpenting, kita belajar bahwa kekayaan sejati tidak pernah hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita sebagai individu. Itu tentang bagaimana kita menggunakan kekayaan kita untuk membangun hubungan yang mendalam, untuk memberikan dampak positif pada dunia, dan untuk memberi arti pada hidup kita sendiri. Ketika kita mencapai puncak perjalanan kita menuju kekayaan, kita merasa terbebaskan. Terbebaskan dari ketakutan, dari kekhawatiran, dan dari keterbatasan yang pernah mengikat kita. Kita merasa penuh kebahagiaan, penuh kepuasan, dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam atas segala berkah yang telah kita terima. Dalam akhirnya, kekayaan bukanlah tujuan akhir dari perjalanan kita, tetapi awal dari bab yang baru. Ini adalah awal dari kesempatan yang tak terbatas untuk terus tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak positif pada dunia di sekitar kita. Dan dalam perjalanannya, kita menyadari bahwa kekayaan sejati tidak pernah terbatas oleh jumlah uang di bank, tetapi oleh kebaikan di dalam hati kita dan pengaruh positif yang kita miliki pada orang lain. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Ryu pamit undur diri. Dan salam keuangan.